Yang keamanan aja. Betul. Gereja kan gereja, jadi mungkin saya ditempatkan di situ. Iya, makanya saya tanyakan surat tugas Bapak. Kalau ada surat tugas, saya nggak masalah. Ada, Pak. Cuma kalau nggak ada surat tugas, nanti saya laporin ke Propam. Oh siap, ada Pak. Ada, Pak. Ada ya? Ya, nanti Oke. besok teman saya yang datang ada Pak. Oke, nanti saya coba tanyakan ke beliau ya. Jadi kita nggak mau mentang-mentang orang kaya atau gerejanya karena gereja ini ada nipu duit orang, Pak. Oh gitu ya. Iya, Saya nggak tahu. benar. Iya, makanya saya kasih tahu Bapak. Iya Pak. Saya Nggak apa-apa. Kita nggak tahu. Iya Pak. Makanya saya cari orangnya. Tadi saya baru di rumahnya Oh gitu, nggak tahu. di L1 nomor 43. Iya kan? Ya udah nggak apa-apa. Saya ini bukan sama Bapak kok. Siap. Urusannya sama orang lain. Oke, Pak. Thank you ya, Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, beberapa waktu yang lalu Pak Alvin Lim, beliau seorang advokat ya, membongkar sebuah kejahatan dari perpuluhan yang dikumpulkan oleh Pendeta Yanto. Nah, ternyata di sini teman-teman ada yang memprotes beliau. Siapa orangnya? Saya pun juga tidak tahu, tapi di sini kita bukan melihat orangnya, bagaimana argumennya dalam membantah Pak Alvin Lim. Ya, ini masalah perpuluhan ribet terus teman-teman. Semenjak dulu ribet melulu. Kenapa sih takut banget hilang perpuluhan itu? Kenapa? Coba jawab yang Kristen. Baik, kita akan lihat dulu ya bagaimana yang dikatakan oleh Pak Alvin Lim masalah perpuluhan yang beliau bongkar dari Pak Yanto, seorang pendeta yang beliau anggap adalah pendeta yang memperkaya diri dari jemaatnya. Halo teman-teman, selamat siang, kembali dengan saya Alvin Lim di channel Quotient TV. Teman-teman, kali ini kita masuk lebih dalam lagi di dalam skandal gereja CK7, teman-teman ya. Kalau kemarin pertama anaknya menggelapkan 53 juta, teman-teman ya, pidana perbankan. Ini sekarang bapaknya si Yanto ya, yang kami duga juga ada penyalahgunaan wewenang uang yayasan dan adanya uang masuk ke Indosuria, teman-teman. Sekarang yang ketiga, teman-teman ya. Yang ketiga yang kami mau olah dan kami mau racik adalah dugaan penggelapan pajak, teman-teman. Dugaan penggelapan pajak. Tadi teman-teman lihat udah di slide sebelumnya, ada seorang pengerja yang sudah memberikan informasi kepada kami yang nantinya akan jadi saksi di proses hukum ya, bahwa mereka ini memasukkan aset pribadi dengan nama yayasan untuk menghindarkan pajak. Nah loh, jadi gini teman-teman ya, yayasan itu secara hukum, secara undang-undang itu bebas pajak. Tetapi kalau pribadi tidak, harus bayar. Nah, si pengurus-pengurus dan pendeta-pendeta yayasan ini di CK7 ya, ternyata informasi dari saksi tersebut menggunakan nama ya yayasan untuk di dalam aset pribadi. Jadi asetnya itu sebenarnya aset pribadi, tapi ditempati oleh si oleh seolah-olah oleh yayasan di situ ya, teman-teman. Jadi kalau dia jual beli tidak kena pajak di situ karena yayasan. Ya toh, nanti uangnya tetap dari yayasan dikasih lagi ke pribadi. Nah, ini yang saya curigai kemarin ya, berarti selain dia merugikan pemerintah dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk penggelapan pajak, teman-teman ya, juga di sini ada ya kan pidana yayasan yang kemarin saya bilang. Karena kenapa? Aset pribadi tidak boleh dimasukkan dalam yayasan, aset yayasan tidak boleh diatasnamakan pribadi. Itu sudah ada undang-undangnya, teman-teman ya. Itulah yang disampaikan oleh Pak Alvin Lim beberapa waktu yang lalu. Ketika beliau menyampaikan hal itu, ada seseorang yang membantah pernyataan dari Pak Alvin Lim. Saya nggak tahu nama orang ini siapa, apakah dia jemaat atau seorang pendeta, saya juga tidak tahu. Nah, mungkin setelah teman-teman yang melihat videonya, mungkin teman-teman tahu namanya, terus statusnya juga tahu seperti apa, apakah seorang jemaat atau pendeta. Nah, simak saja video ini bagaimana bantahannya. Pada bagian yang ini saya akan membahas kesalahan Alvin Lim tentang persepuluhan. Dia mengatakan bahwa persepuluhan itu jangan diberikan kepada pendeta kaya, persepuluhan itu sebaiknya bisa untuk orang miskin dan sebagainya. Saya beritahu itu sesat itu. Kalau mau berbicara persepuluhan, ada 3 jenis persepuluhan di dalam Alkitab. Persepuluhan yang selama ini diomongkan adalah memang persepuluhan yang oleh Tuhan dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk orang miskin. Ada bagiannya orang miskin sendiri.
Persepuluhan adalah sebuah cara Tuhan untuk memelihara pekerjaan Tuhan. Dengan cara memanggil orang-orang yang seharusnya bekerja di ladang, lalu full time melayani dia. Dan seorang pekerja layak mendapatkan upah. Dan itulah tugas jemaat yang dilayani. Jadi jangan mengalihkan perhatian kepada orang miskin apa dan sebagainya. Miskin harus dilayani. Tetap, tapi jangan kemudian meniadakan kewajiban seorang jemaat untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi ya, saya membahas soal dari sisi kewajiban jemaat. Perkara bahwa keuangan itu kemudian dipakai secara tidak bertanggung jawab oleh pendeta dan keluarganya, ya jemaatnya jangan bodoh, diajari itu tidak berhak. Persepuluhan itu diberikan kepada suku lalu dibagi agar orang Lewi, keluarga-keluarga Lewi dan para imam boleh hidup layak dalam kehidupannya. Jadi Bapak ini menyetujui bahwa katanya persepuluhan itu memang untuk orang yang menjalankan firman Tuhan, kata beliau ya. Kata beliau, entah ini benar atau tidak saya nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi kalau yang menariknya yayasan dari jemaatnya lalu dihibahkan ya, setelah terkumpul oleh yayasan tersebut dihibahkan kepada pendeta, ini artinya pendeta hanya memakai tameng yayasan untuk memperkaya dirinya. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Alvin Lim, itu adalah melanggar undang-undang yang ada di negara ini. Ya kalaupun pendeta ya menjalankan firman Tuhan, itu kan digaji, bukan berarti harus memperkaya diri dengan bayaran jemaatnya. Lagi pula yang disampaikan oleh Bapak ini katanya persepuluhan untuk pendeta. Kalau untuk yang lainnya itu seperti fakir miskin, orang miskin, dan yang lainnya itu apakah juga dibebankan dengan jemaat-jemaatnya? Kalau seperti itu, jemaat-jemaatnya bayarnya lebih dari 10% dong. Sudah perpuluhan dengan pendeta, nanti ada lagi patungan untuk fakir miskin. Ya artinya yang terbebani itu adalah jemaatnya. Makanya saya analogikan teman-teman kemarin itu ya. Kemarin itu, orang yang mendapat perpuluhan, rumahnya seperti istana. Tapi orang yang bayar perpuluhan, tinggalnya di gubuk. Coba kita lanjutkan lagi. Bukan mewah-mewah. Jadi kalau mulai mengatakan jangan berikan itu karena pendeta Yanto Simkoputo itu kaya, seakan-akan perpuluhan itu memperkaya dia. Saya kira itu satu yang keliru. Hati-hati sekali itu kalau bisa dituntut tuh sama Dr. Yanto. Kenapa? Karena dia saya dengar dulu adalah dokter kepresidenan. Dia dulu dokter spesialis. Waktu saya di opname di rumah sakit sekarang itu namanya apa di Kebonjeruk ya, Siloam Kebonjeruk. Dulu namanya Geraha atau saya lupa lah. Saya memang sempat dibesuki oleh timnya dia untuk ya istilahnya dikuatkan. Dia nggak tahu saya ini teolog, lalu juga sekolah pendeta, lalu juga pelayanan di usaha. Tapi saya terima dengan baik. Lalu saya juga beberapa kali ibadah di gerejanya si dulu namanya PRJ nih, Pak Yanto tuh dulu bikin namanya PRJ, Price Revival apa gitu. Jadi GBI PRJ, sekarang CK7 ya. Nah, dia itu sudah kaya. Jadi jangan sembarangan menuduh pendeta kaya. Kecuali bisa kita buktikan bahwa seluruh kekayaannya didapat dari duit persepuluhan. Beberapa pendeta ya dekat dengan orang-orang kaya dan konglomerat sehingga dia mendapatkan kelimpahan secara pribadi. Susah kita menyalahkannya. Karena kecuali ada pendeta seperti guru saya Pak Tong ya, bahwa dia mendapatkan mercy dari jemaatnya yang orang kaya, lalu dia tolak, yaitu lain sekali. Tapi kalau ada orang yang dikasih jam yang harganya miliaran oleh konglomerat, lalu juga diberi tanah, ya ada pendeta yang cukup terkenal diberi tanah di San Diego Hill 200 meter yang harganya 1 miliaran, ya kita mau ngomong apa? Sebenarnya di sini teman-teman ya, kalau kita banding-banding zakat 2,5% itu cuma setahun sekali loh. Belum lagi kita infak atau sedekah ya untuk fakir miskin. Nggak ada juga untuk ustadz memperkaya diri, karena memperkaya diri di dalam agama Islam, memakai tameng agama itu tidak diperbolehkan. Makanya saya bilang seorang pemuka agama, kiai atau ustadz, tidak mungkin dia mempunyai usaha agar tidak ada tuduhan atau fitnahan bahwa dia menjual agamanya. Berbeda dengan teman-teman kita ya, setiap bulan 10%, 10%, 10%, belum lagi infak atau sodakohnya untuk fakir miskin, beda lagi. Yang terbebani siapa? Jemaatnya ya, jemaatnya. Kalau jemaatnya nggak mampu seperti apa? Bagaimana aturannya? Lah, itu urusan mereka lah teman-teman. Tapi yang jelas ya, yang jelas kalau kita banding-banding ya dengan ajaran agama Islam ini sempurna.
mengatur segala aspek dalam kehidupan kita. Itu saja sih pesan saya ya. Bukan berarti saya menunjukkan hal ini untuk menjelek-jelekan mereka, tapi kita membanding dengan ajaran kita bahwa betul apa yang dikatakan oleh agama kita. Jangan memperkaya diri dengan ayat-ayat Allah atau agama Allah. Setidaknya kita mempunyai usaha untuk kita hidup di keseharian kita. Terima kasih menyimak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.